Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Ketemu lagi di vlognya Roger TLD. Malam ini saya ada di depan Oprek Project ya. Ini bengkel untuk bikin tubular custom ya. Jadi saya tadi habis custom tubular sama pasang lampu juga untuk touring ya. Jadi untuk malam ini saya akan jalan lagi. Kita akan kembali ke Bandung. Jadi ini posisinya di Garut teman-temannya, di Garut di Kecamatan Kadungora. Jadi malam ini saya akan jalan pulang ke Bandung ya, dan saya akan coba lewat Cijapati karena jalan raya Kadungora yang Bandung Garutnya itu macet parah. Oke teman-teman, jadi seperti apa kondisi jalannya, ikuti vlog saya dan kita lihat ada apa selama di perjalanan lewat Cijapati pada malam hari. Ini ownernya ya. Terima kasih kak ya. Ya, assalamualaikum. Nah, itu teman-teman, jadi kita lihat kondisi jalannya pada malam hari itu seperti apa. Oke, jadi ini saya pasang lampu untuk jauh ya tuh, jadi kita bisa lihat jalannya cukup terang ya dengan lampu jauh ini. Jadi kalau lampu standarnya itu ya seperti ini teman-teman nih, ini lampu standarnya seperti ini ya. Ini kan kurang terang, makanya ini saya tambah lampu untuk jarak jauh. Ini jalannya rusak teman-teman ya, teman-teman bisa lihat sendiri jalannya seperti ini, dan ini agak turun hujan juga ya, agak gerimis. Dan ini kondisinya kiri kanan tuh pesawahan teman-teman ya. Ini udah dicor ya. Ini semoga nggak hujan teman-teman ya, karena kalau misalkan hujan ini kita tidak bisa merekam ya, karena meskipun ini kita pakai GoPro tapi ini kan kita pakai inverter lagi untuk audio sama untuk chargernya. Jadi kalau hujan itu ya mungkin nggak worth it ya teman-teman. Dan ini tadi baterai itu 100% dan ini nggak sambil saya cas ya. Oke. Oh, jadi ini kesini teman-teman, ini jalan raya Cijapatinya nih, kita ambil jalan ke atas. Jadi kita belok kiri ya. Nah, jadi untuk jalan yang Bandung Garutnya itu yang lewat Lingkar Nagrek itu macet parah teman-teman ya. Jadi macet cukup panjang, makanya kebanyakan juga pengendara lain itu ada lewat jalur Cijapati teman-teman. Jadi untuk menghindari kemacetan. Dan sekalian juga kita lihat kondisi pada malam hari di jalan Cijapati ya, seperti apa kondisinya. Jadi ini masih belum terlalu malam teman-teman ya. Jadi ini tuh masih sekitar jam setengah 7 ya, setengah 7 malam.
Dan ini posisinya hari Minggu teman-teman, malam Senin. Ini kok jalannya agak jelek teman-teman ya. Ini kayaknya jalannya tergerus oleh hujan ya. Ya, kita berdoa teman-teman, semoga hujannya tidak tambah besar ya. Jadi ini kurang penerangan ya teman-teman, untuk jalan Cijapatinya kurang penerangan, tapi ini karena kita tadi udah pasang lampu ya custom nih, jadi terlihat cukup jelas. Nah, jadi jalan yang ini tuh bukan jalan yang utama teman-teman. Jadi jalan utama tuh ada yang satu lagi yang di sebelah setelahnya ini, ada lagi jalan yang utamanya. Itu jalannya itu jalan raya. Mungkin kalau ini bukan jalan raya ya, ini tuh kayak jalan kampung mungkin ya. Karena tadi itu emang kondisinya macet parah teman-teman untuk yang arah ke Bandung. Dan tadi kata yang owner oprek projectnya itu lebih sarankan untuk lewat sini aja gitu ya. Ini jalannya tanjakan nih. Ada polisi tidur.
Ini bekasnya hujan ya teman-teman ya. Ini juga masih gerimis kecil ya, rintik-rintik. Semoga tidak hujan besar. Tuh hujannya mungkin agak tambah deres teman-teman ya. Nah, ini tanjakan tapi ada polisi tidur teman-teman ya. Ya, mungkin kita dahului saja. Oh iya benar teman-teman ya, ini di depan tuh ini jalan raya. Ini kita ke bawah apa ke atas ya? Nanti nanya dulu ya. Ini kita nggak tahu jalan nih. Nanti nanya dulu ya. Tanya dulu. Pak, punten bade naros upami ka Cijapati ka mananya? Oh, Cijapati mau wiri atuh ka dieu. Ke kanan ya? Belok kiri. Belok kiri. Belok kanan. Oh, belok kanan mohon. Oh, mohon. Ya, atur nuhun, Pak. Mohon, ya motor balik. Oh, jadi kita salah teman-teman ya. Jadi kita harus putar balik. Jadi ini kita karena posisinya malam ya. Ya. Aturan Pak. Jadi kita salah nih, harusnya kita belok sini ya. Nih ke kiri. Nih. Jadi hujannya masih belum besar ya. Jadi saya rasa kita tidak perlu ganti custom dulu. Kita ganti kostum dulu ya. Jadi ada mobil nih, kita salip aja ya mobilnya. Kucing. Hus. Ada kucing teman-teman ya. Ini berarti depan itu kita belok kiri katanya teman-teman. Mungkin nanti alangkah bagusnya kalau kita ganti kostum, kita pakai jas hujan ya. Supaya aman ya. Ini juga kita buka untuk GoPro-nya, kita pakai yang tutup originalnya ya. Jadi bisa ini supaya tahan air ya. Waduh.
Ada kucing, kucing. Bahaya ya, kucing nyebrang. Ini kita ambil jalan tengahnya aja nih. Oh ini ya tadi kita kan disuruh ambil kiri, nanti ikutin pang. Oh ini teman-teman nih, jadi ini posisi jalan rayanya nih. Ini kanan ya, kita ambil ke, oh iya teman-teman, ini posisi jalan rayanya ini teman-teman nih. Nanti di depan tuh kita ambil kanan ya, ada petunjuk arahnya. Oh ini nih, jadi ini kita ambil kanan sini. Wah ini hujannya tambah gede ya teman-teman nih. Oh iya nih, kita bisa lihat hujannya tambah besar ya. Jadi nanti kita cari tempat untuk prepare aja ya teman-teman. Kita pakai jas hujan supaya aman lah. Nih, jadi gelap teman-teman ya. Ini kurang penerangan teman-teman untuk jalur Cijapatinya itu. Nih, kita bisa lihat ya. Ini benar-benar kurang penerangan teman-teman. Jadi kalau yang teman-teman malam lewat sini dan kurang penerangan itu sebaiknya jangan lewat sini ya. Ini karena kiri kanannya itu nggak ada lampu. Dan ini benar-benar kita lewat pegunungan nih. Untung kita di depan ada pengendara juga ya, jadi kita nggak sendirian juga. Nah, ini jalannya betul-betul nanjak. Oh nih, jadi kalau dari arah sebaliknya itu benar-benar curam ya tanjakannya. Jadi ini juga kita harus ini di sini terutama nih, ini nanjak terus nonstop. Kita harus turun gigi juga ke gigi 2 ya. Ini kita masih di jalur pendakian. Ini udah gigi 2 udah nggak kuat teman-teman, jadi harus gigi 1 nih. Jadi ini benar-benar nanjak. Cukup curam nih tanjakannya ya. Ini dan depan kita masih nanjak lagi. Jadi mungkin lebih enak kalau dari arah sebaliknya ya. Ini tikungan nanjak juga ya. Ya teman-teman harus hati-hati, apalagi ini posisinya kan malam hari dan ini jalanan gelap ya. Ini kita masih nanjak lagi teman-teman nih. Ini ada lampunya, ada rambu, kita harus belok ke kiri ya. Ini ada rambu. Ini juga Bandung nih platnya, si bapak-bapak ini ya. Platnya itu plat D. Kayaknya habis mancing beliau nih ya. Kita masuk. Lampunya kurang penerangannya si bapak nih. Ayo pak, ayo sarang. Kita ajak bareng teman-teman ya, karena mungkin si bapak ini kurang penerangan ya. Jadi si bapaknya biar ikutin di belakang teman-teman ya. Ini banyak truk ya. Ini tikungan nih ya.
Ini kan teman-teman gelap sekali ya teman-teman nih. Oh. Duh. Hampir aja. Jadi kita harus benar-benar hati-hati, kita harus benar-benar konsentrasi ya. Ini jalannya tuh benar-benar gelap nih. Kita jadi ini kita belum terlalu malam ya, masih jam 7 teman-teman, jam 7 malam ini. Tapi ini kondisinya udah sepi dan ini udah gelap, benar-benar gelap, ditambah hujan rintik-rintik ya teman-teman. Ya, kita harus benar-benar konsentrasi ya. Di depan nih ada mobil ya. Ini mobilnya mobil Jakarta teman-teman nih, plat B. Ya kita harus bisa sih dahului lagi ya mobilnya. Ya karena pun kita enak di depan sih. Nah ini kita udah masuk di pemukiman ya, pemukiman penduduk nih. Jadi nggak terlalu gelap, banyak lampu juga. Ini nanjak lagi teman-teman. Ini kita di gigi 3 nggak kuat, ini kita pakai gigi 2 nih. Di tanjakannya cukup lumayan ya, cukup nanjak. Jadi kalau yang lewat sini itu rata-rata dia bawa senter lagi teman-teman ya. Jadi kalau lampu penerangannya yang nggak di custom itu kayak punya kita itu ya, jadi mereka tuh pakai senter tambahan lagi. Dan ini mungkin warung-warung banyak kendaraan juga ya nih, yang masih pada nongkrong-nongkrong. Tuh di warung-warung ya, komunitas king ya. Nah, ini kayaknya kabut ya teman-teman ya, kelihatan. Ini ada kabut tuh, kabutnya turun nih. Ya kita harus lebih hati-hati. Jadi ini teman-teman mungkin bisa bayangin kalau kita nggak pakai lampu ini, kita cuma segini penerangannya teman-teman nih. Oke, kita cuma segini. Kalau kita pakai lampu ini aja nih, lampu kabut nih. Kita pakai lampu kabut nih supaya ini. Tapi makanya kurang terang teman-teman. Jadi kita pakai lampu jauh aja ya. Kita pakai lampu jauh karena pakai lampu itu nggak kelihatan teman-teman ya, benar-benar gelap. Ini Taman Zandea ini ya. Dan ini kita udah masuk kayaknya wilayah Kabupaten Bandung ya, kalau nggak salah. Ini kayaknya udah masuk ke daerah Cikancung teman-teman nih kayaknya ya. Oh ini iya, ini kita udah masuk ke wilayah Kabupaten Bandung teman-teman. Ini kita udah masuk ke wilayah Kecamatan Cikancung ya tepatnya. Ini udah banyak rumah penduduk juga. Ini mungkin nggak terlalu gelap. Ini ada pelang lagi tanjakan Jalan Berliku ya teman-teman. Jadi ini tanjakannya lumayan ya,
tapi masih bisa di gigi 3 teman-teman. Oh, ini gelap nih teman-teman pinggirnya nih. Dan ini masih hujan rintik-rintik. Jadi ini jalannya udah bagus nih, yang ini nih yang kita enak. Cuman mungkin harus hati-hati tuh, licin aja ya. Hati-hati dengan jalan licin. Jadi ini sekitar jam 7 atau setengah 8 ya, ini kayaknya masih aman untuk dilintasi ya jalannya. Karena kan kalau jalan yang rawan yang seperti ini, gelap ini kan rawan teman-teman ya, rawan begal ya. Jadi kalau kita pakai motor sendirian itu kan rawannya itu dibegal dari belakang ya, tadi kejar dari belakang, ditendang, jatuh, motornya dibawa lari ya. Itu yang rawan. Kalau kita lewat ini ada pohon nih tumbang kayaknya teman-teman nih, ada pohon tumbang juga. Itu mungkin yang rawan itu ya teman-teman. Jadi kalau lewat teman-teman lewat jalan yang gelap seperti ini malam-malam sendirian tuh ya harus hati-hati ya. Ini gelap nih teman-teman jalannya. Jadi kalau motor yang minim penerangan tuh nggak kelihatan teman-teman, jalan tuh nggak kelihatan. Ini jadi misalkan teman-teman ini saya matiin tuh, itu nggak kelihatan teman-teman ya. Ini harus pakai lampu tambahan. Ya, lampu tambahan baru. Itu. Ini kita di belakang itu ada motor ya. Hanya kita harus hati-hati ya. Bahaya nih, licin nih, tikungan. Oke, ini gelap nih, bahaya. Kita harus ambil jalur kanan aja teman-teman ya. Kita ambil jalur kanan nih. Nah, ini kita agak pelan dikit di sini. Jalannya rame. Jalannya tikungan tajam. Wah, ini bahaya nih. Jadi kita harus lewat jalur kanan. Kita lewat jalur kanan. Oke. Ini kita ada mobil. Hujan tambah deras teman-teman. Ini ada rumah makan nih. Ini gelap. Jadi terus terang teman-teman, saya juga agak was-was nih karena di belakang nih ada motor yang ngikutin juga. Ini kan kita lihat jalannya ini ya, gelap ya. Jadi kita harus hati-hati juga, harus pada juga. Barangkali yang di belakang itu ya kita mau dibegal gitu. Ya, pokoknya kalau kita lewat jalan yang sempit seperti yang gelap seperti ini, kita harus
bener-bener waspada teman-teman, harus berprasangka yang buruk ya, maksudnya buruk itu kita harus hati-hati gitu. Berarti bukan berarti kita menjelekkan yang di belakang gitu, kan nggak tahu ya kondisinya di belakang seperti apa gitu. Ya kan, dari tadi posisinya pingin nyalip gitu, kita pingin nyalip, cuman tadi kita terus aja ngebut ke tengah ya. Terus sekarang nggak ada nih teman-teman, hilang gitu. Jadi kita udah masuk yang pemukiman, banyak pemukiman ya. Ini kita udah aman nih teman-teman. Jadi terus terang juga saya deg-degan ya, karena pas itu jalurnya jalur gelap dan di belakang itu tiba-tiba ada motor teman-teman. Saya nggak tahu kapan datangnya, tiba-tiba di belakang itu ada motor ya. Gitu dia berusaha nyalip. Makanya tadi saya halangin juga gitu supaya dia nggak bisa nyalip gitu. Dan sekarang itu hilang ya, nggak ada lagi, nggak ngikutin lagi. Jadi cuma dua kemungkinannya teman-teman, itu dia satu mau ngebegal, yang pertama, yang kedua dia emang buru-buru mau ke tempat temennya gitu ya. Gitu. Ini juga jalannya gelap lagi teman-teman nih, jalannya ini. Hanya kita juga harus hati-hati ya. Nih. Waduh. Bahaya juga nih. Ini kita ada penerangan nih, ada tanda-tanda penerangan ini ya nih, teman-teman tuh tengahnya jalan. Kelihatan ini. Makanya sebisa mungkin kita di tengah aja nih untuk menghindari orang nyalip. Jadi kita ambil posisi yang belakang. Oh iya, ini gelap lagi teman-teman nih, panjang nih. Tapi di belakang itu kayaknya nggak ada teman-teman, nggak ada kendaraan. Cuman ya tetap kita harus waspada, karena kan biasanya yang begal itu nggak ngikutin dari belakang, tapi dia nyegat gitu, nyegat pas di jalan yang sepi gitu ya. Tuh, tiba-tiba dari semak-semak nih gini dia keluar ngikutin gitu ya. Itu biasanya begal tuh seperti itu ya, jadi nggak ngikutin jarak jauh, nggak, tapi dia mencegat gitu tengah jalan. Makanya fungsinya spion itu ya, jadi kalau pas gitu dari belakang ada lampu kendaraan ya yang berusaha nyalip, ini kita harus waspada teman-teman. Tadi saya kirain udah masuk pemukiman warga, udah aman, ternyata masih ada lagi. Ini jalan yang sepi penduduk ya, sepi penduduk. Jadi kalau kita lewat jalan yang gelap seperti ini, kita harus sering-sering lihat spion. Ya ada komunitas ya, NMAX. Ya, dia lewat Cijapati. Ya kalau rombongan itu sih enak ya, banyakan gitu, enak gitu ya. Kita tenang gitu. Nggak mungkin berani itu begal ya. Kalau kita sendiri ini, kayak saya ini sendiri gitu, malam-malam. Walaupun ini masih siang, sebetulnya masih jam 7 lah, setengah 8 ya. Tapi ini memang karena jalanannya sepi ya, Cijapati itu jalanannya sepi ya. Jadi kita benar-benar harus ekstra waspada ya. Nah ini kayaknya kita udah masuk ke daerah aman ya teman-teman. Jadi udah nggak ada begal kayaknya di sini. Cuman kalau tadi itu benar-benar ya kita benar-benar waspada, karena tiba-tiba sekali gitu di belakang itu tiba-tiba ada motor gitu ya. Nggak tahu kapan datangnya, nggak kedengeran, nggak ketahuan kapan ininya, tiba-tiba dari belakang kita gitu ya. Hanya itu tadi cuma dua kemungkinannya gitu. Satu dia emang buru-buru, dua dia mungkin mau ngebegal gitu. Cuman tadi untungnya kita juga sama, kita gaspol, kita juga di tengah aja, kita tutup jalur salipnya, kita tutup gitu ya. Jadi dia nggak bisa ngedahuluin gitu. Ya tadi saya tuh berusaha di tengah-tengah gitu, tengah-tengah jalan itu supaya menghalangi jalurnya dia buat nyalip gitu ya, buat nyalip.
Karena biasanya tuh kalau begal itu begitu dia nyalip, dia kan bawa senjata tajam biasanya. Kalaupun dia nggak bawa senjata tajam, biasanya dia tendang kendaraan nih supaya kita jatuh gitu. Jadi kalau dia bisa nyalip, nah kita ditendang, karena biasanya begal tuh berdua kan, teman-teman, berdua ya, nggak mungkin sendiri. Kalau sendiri mah nggak mungkin begal gitu kan. Tapi biasanya tuh berdua. Jadi nanti yang satu tuh kendaraan kita ditendang, begitu kendaraan kita jatuh, nah dibawa lari. Yang kedua, ataupun dia nggak tendang juga, itu biasanya bawa senjata tajam gitu ya. Nanti biasanya kita tuh dibawa golok biasanya, atau celurit, atau parang. Nah, biasanya begitu dia nyalip, kita di tangan di sebelah kanan itu biasanya dibacok biasanya. Dibacok kan kita otomatis kan sakit. Nah ini kita kehilangan keseimbangan, kita jatuh gitu. Ya. Nah, segitu kita jatuh, atau kita dibawa lari. Kalau beruntung, tapi kalau misalnya kita nggak beruntung, mungkin kita udah jatuh, udah luka, kita disikat lagi, dihajar lagi gitu ya, pakai golok biasanya gitu. Yang biasanya yang kalau dibegal tuh sampai meninggal dunia itu ya biasanya seperti itu. Jadi kita udah jatuh, kita nggak bisa apa-apa, kita masih dihajar lagi sama pembegalannya ya. Padahal karena kita udah jatuh itu ya udah aja harusnya gitu, tinggalin aja gitu, ambil aja kendaraannya, nggak usah sampai ngebunuh yang bawa motor ya gitu. Makanya nggak sedikit juga kejadian begal yang tertangkap tangan itu sampai dibakar sama warga ya, karena itu gitu, mungkin keselnya itu gitu. Jadi kalau dia mau ngebegal motor ya begal motornya aja, nggak usah sampai ya ngebunuh pengendaranya gitu kan. Nah, ini udah nggak ini ya kan, nggak berberi kemanusiaan gitu kan gitu. Nah. Ini hujannya tambah deras teman-teman. Nah ini kita nih udah masuk ya wilayah kecamatan Cikancung nih teman-teman. Nih bentar lagi kita tuh mau nyampe ke pom bensin Ciluluk ya. Oke, kita masih silau ya, masih gelap gitu. Ini biasanya kalau hujannya deras teman-teman, ini biasanya suka banjir ya teman-teman nih. Oh ini karena cuman rintik-rintik aja, jadi ya nggak banjir ya, ini cuman genangan aja. Ini teman-teman bisa lihat di visor saya ini basah. Ini handphone juga di depan tuh, handphone ini kan nanti anti air ya, jadi saya nggak khawatir. Nah, ini kita udah nyampe teman-teman di pom bensin Ciluluk ya. Nah ini kita di sini kita belok kanan teman-teman, karena kita mau ke Ranca Ekek. Dan ini masih hujan rintik-rintik. Hujannya masih rintik-rintik, tapi ini sih nggak deres ya. Aduh, ini karena malam hari ya, ini nggak kelihatan ya.
Ini hujannya tambah deras. Nah, ini ada perbaikan jalan nih. Oh, jalannya rusak. Hampir itu barusan lubangnya cukup gede teman-teman ya. Waduh ini jalannya bener-bener aduh rusak teman-teman. Aduh, ini kita silau ya teman-teman, silau nggak kelihatan. Tambah juga ini posisinya hujan, kita pakai lampu yang kuning. Ini nah kalau lampu kuning ini lebih kelihatan teman-teman ya, cuman ini waduh tuh lubangnya betul-betul teman-teman ya, parah ya. Ini kita kalau tadi nggak sempat ngerem ini pasti jatuh kita ya. Bahaya tuh teman-teman, nih jalannya, ini jalan raya Cicalengka Majalaya teman-teman, ini bahaya jalannya parah sekali. Nah, oke teman-teman nih akhirnya kita sampai ya. Ini kita udah sampai di pertigaan Tanjung Laya teman-teman, di daerah Cikancung ya. Ini depannya Indomaret, ini Puskesmas Cikancung, depan rumah makan Padang. Oke teman-teman, jadi mungkin untuk perjalanan kita cukup sampai sini dulu teman-teman ya. Saya akan kembali pulang ke rumah. Ya, jadi terima kasih buat teman-teman yang udah menonton video saya dari awal sampai akhir ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.